Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Okta Putra dari kelas 1 GM 1K jurusan manajemen. Pada video ini saya akan membahas tentang apa itu rekayasa perangkat lunak, teknologi informasi bisnis, komunikasi data, serta etika dan dampak sosial teknologi informasi. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu rekayasa perangkat lunak atau RPL. Rekayasa perangkat lunak atau RPL ini merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara dalam merancang, mengembangkan, menguji, memelihara, dan mengelola perangkat lunak secara sistematis, terstruktur, serta efisien biaya dan waktu. Hal tersebut bertujuan agar menghasilkan sebuah perangkat lunak yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Atau dengan kata lain, rekayasa perangkat lunak ini bukan hanya sekedar tentang menulis kode atau pemrograman tertentu, tapi juga mencakup seluruh proses pembuatan perangkat lunak atau software itu sendiri. Di dalam seluruh proses pembuatannya, ada tahapan utama yang dikenal dengan System Development Life Cycle atau disingkat dengan SDLC. Adapun tahapan dari SDLC secara umum itu ada yang namanya planning atau perencanaan. Dalam perencanaan ini kita menentukan tujuan atau arah pelaksanaan agar pembuatan sebuah program itu berjalan secara terstruktur, tidak menyimpang dari tujuan utamanya. Tahapan yang kedua itu ada analisis atau analisa. Di sini kita harus menganalisis atau menganalisa kebutuhan dari pengguna dan masalah apa yang terjadi pada sistem terdahulu atau sistem yang lamanya. Kemudian ada tahapan desain atau perancangan. Tahapan ini merupakan sebuah tahapan dalam merancang sebuah struktur sistem, database, dan interface atau antarmuka. Tahapan keempat itu ada implementasi. Pada tahapan ini kita membangun sebuah sistem dan melakukan pengkodean atau pemrograman pada software atau perangkat lunak tersebut. Yang kelima itu ada tahapan pengujian. Pada tahapan pengujian ini kita menguji sistem yang telah kita buat, bertujuan untuk memastikan tidak adanya kesalahan atau bug pada sistem yang telah kita buat. Tahapan yang terakhir itu ada tahapan pemeliharaan atau maintenance. Pada tahapan ini bertujuan untuk memperbaiki atau mengembangkan sebuah sistem yang telah dipergunakan itu menjadi lebih baik lagi. Contoh penerapannya terdapat pada pembuatan sistem aplikasi kasir, sistem akademik kampus, aplikasi mobile itu di Android atau di iOS, kemudian ada di website perusahaan. Yang kedua ada teknologi informasi bisnis. Teknologi informasi bisnis ini adalah penerapan teknologi informasi untuk mendukung dan meningkatkan proses bisnis di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Atau dengan kata lain, teknologi informasi bisnis ini adalah sebuah pemanfaatan komputer, software, dan sistem informasi untuk mengelola data bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat kita dalam mengambil keputusan, mengurangi kesalahan kinerja dari manusia, dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Contoh dari teknologi informasi bisnis ini ada yang namanya sistem informasi akuntansi, yang kedua ada sistem penjualan dan inventory, yang ketiga itu contohnya ada e-commerce, dan yang terakhir yang keempat itu ada enterprise resource planning atau disingkat dengan ERP. ERP ini adalah sebuah sistem yang ada pada sebuah perusahaan atau yang ada pada suatu perusahaan yang bertujuan untuk mempermudah karyawannya di dalam bekerja.
Dan yang ketiga itu ada komunikasi data. Komunikasi data ini merupakan sebuah proses pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui media-media tertentu. Komunikasi data ini memiliki komponen utama meliputi pengiriman, penerimaan, kemudian ada data yang akan dikirim, kemudian ada media transmisi. Media transmisi ini bisa berupa kabel, gelombang radio, serat optik, dan lain-lain. Yang kemudian komponen yang terakhir yang kelima itu ada protokol komunikasi atau TCP atau IP. TCP ini kepanjangan dari Transmission Control Protocol. TCP ini berfungsi untuk mengatur pengiriman data agar data tersebut sampai ke pengguna secara lengkap, beruntun, dan tanpa kesalahan. Kemudian IP atau Internet Protocol ini berfungsi untuk mengatur alamat, tujuan, dan proses pengiriman paket data ke penerimanya. Sedangkan untuk jenis komunikasi data itu bisa berupa kabel atau wire, itu seperti LAN, Local Area Network, atau bisa juga berupa fiber optik. Kemudian jenis komunikasi lainnya itu bisa berupa nirkabel atau wireless, itu seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Dengan adanya komunikasi data tersebut, maka kita bisa mengirim dan menerima email, melakukan video call, dan mengakses internet dengan cepat. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada etika dan dampak sosial teknologi informasi. Etika kita lakukan tidak hanya di dalam kehidupan kita bersosial sehari-hari, tetapi di dalam teknologi informasi kita juga harus memiliki sebuah etika dengan berperilaku yang benar dan bertanggung jawab di dalam penggunaan sebuah teknologi. Contoh etika di dalam penggunaan teknologi informasi meliputi dari kita harus menghormati, menjaga privasi dan data diri orang lain. Maksudnya di sini kita tidak membenarkan atau tidak boleh menyebarluaskan seperti nomor telepon, foto, atau data pribadi seseorang ke media sosial tanpa seizin dari orang yang bersangkutan. Yang kedua itu kita tidak boleh melakukan pembajakan software atau plagiarisme. Maksudnya di sini kita harus tetap menggunakan software yang berlisensi. Kemudian kita juga harus mencantumkan sumber data yang kita dapat pada saat mengutip sebuah karya dari orang lain. Yang ketiga itu kita tidak boleh menyebarkan hoax atau ujaran kebencian. Maksudnya di sini sebelum kita membagikan sebuah informasi atau berita kepada orang lain, hendaknya kita harus memeriksa kebenaran dari data atau informasi dari berita tersebut. Kemudian kita tidak boleh menulis atau mengucapkan komentar yang menghina atau menyinggung sebuah kelompok tertentu di media sosial. Kemudian yang keempat itu kita menggunakan teknologi itu harus bertanggung jawab atau secara bertanggung jawab. Maksudnya di sini kita harus menggunakan teknologi informasi internet ini untuk belajar atau dipergunakan sebaik mungkin. Kemudian bisa dipergunakan untuk bekerja atau berkomunikasi secara baik, bukan untuk hal-hal yang jelek seperti melakukan penipuan, perjudian online, atau cyberbullying. Sementara itu untuk teknologi informasi itu bisa bersifat positif dan bersifat negatif. Sifat positifnya itu bisa memudahkan kita dalam melaksanakan atau melakukan sebuah komunikasi, memudahkan kita dalam mengakses sebuah informasi dan peluang kerja yang baru. Sedangkan untuk dampak negatifnya, kita sering atau bisa dikatakan kecanduan di dalam gadget bisa membuat kita
kurangnya interaksi sosial atau sering terjadinya kejahatan cyber. Maka oleh karena itu pengguna dari teknologi informasi ini harus bijak dan bertanggung jawab. Demikian penjelasan saya tentang rekayasa perangkat lunak, teknologi informasi bisnis, komunikasi data, serta etika dan dampak sosial teknologi informasi. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.